Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponen dan logaritma. Saya Helaris Kaulia dengan NPM 2271020025 dan rekan saya Sherly Marcelina dengan nomor NPM 2271020010. Alika Emma Sari dengan NPM 2271020004. Emrido Triantoro NPM 2271020204. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan mencoba menjelaskan materi mengenai fungsi eksponen. Yang pertama, pengertian fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya merupakan variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis data berupa variabel dan pangkat, fungsi eksponen berupa konstanta. Fungsi eksponen mempunyai grafik yang unik. Grafik fungsi eksponen bukan berupa garis lurus, melainkan garis lengkung yang dapat menanjak ataupun menurun. Fungsi eksponensial dengan basis B adalah fungsi dari bilangan real ke bilangan real positif yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi bilangan real ke bilangan real positif dengan fx sama dengan b pangkat x untuk setiap x elemen dari bilangan real. Jika b lebih besar dari 1, maka grafik fungsi x akan menaik. Dan sebaliknya, jika b lebih kecil dari 1, maka fungsi atau grafiknya akan menurun. Dalam kalkulus, basis fungsi eksponensial yang sering digunakan adalah bilangan alam E sama dengan 2,7182818. Sedangkan dalam ilmu komputer, basis yang sering digunakan adalah B sama dengan 2, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, A sama dengan konstanta, Y sama dengan bilangan terikat, dan X sama dengan bilangan bebas. Yang kedua, sifat-sifat fungsi eksponen. Yang A, menurut buku Matematika Keuangan, sifat-sifat fungsi eksponen adalah 1. Kurva terletak di atas sumbu X. 2. Memotong salib sumbu hanya di titik 0,1. 3. Mempunyai asimptot datar Y sama dengan 0 untuk sumbu X sendiri. Yang keempat, monoton naik dari kiri ke kanan untuk A lebih besar dari 1. Dan yang kelima, mempunyai fungsi inverse. Yang B, menurut buku kalkulus edisi ke-9 jilid 1, sifat-sifat fungsi eksponen adalah 1. A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. 2. A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurang Y. 3. A dalam kurung A pangkat X pangkat Y sama dengan A pangkat X dikali Y. Yang keempat, dalam kurung A dikali B pangkat X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Yang kelima, dalam kurung A bagi B pangkat X sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Yang ketiga, aturan fungsi eksponen. Adapun aturan-aturan dalam fungsi eksponen adalah dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A untuk integral A pangkat X dx sama dengan dalam kurung 1 dibagi ln A pangkat X ditambah C. A tidak sama dengan 1. Baiklah, selanjutnya contoh soal fungsi eksponen. Di sini kita terdapat beberapa contoh-contoh soal fungsi eksponen. Yang pertama, menurut buku Matematika Keuangan, soal pertama, gambarkan grafik Y sama dengan setengah pangkat X. Dari fungsi Y sama dengan setengah pangkat X didapat hubungan sebagai berikut. Dan grafiknya terdapat seperti gambar ini. X-nya min 1, Y-nya 2, X-nya min 2, Y-nya 4, dan X-nya 1, Y-nya setengah. Jadi gambar garisnya melengkung ke atas. Soal kedua, X plus 1 pangkat X plus 4 sama dengan 1. Tentukan nilai X. Di sini kita samakan kiri dan kanan. Yang sebelah kiri pangkat X plus 4, yang sebelah kanan pangkat 0. Karena pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. 4 pindah ruas sebelah kanan menjadi negatif. Atau X plus 1 sama dengan 1, X sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 0. Soal selanjutnya, carilah nilai X yang memenuhi persamaan
3 pangkat 2x plus 2 plus 8, 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Di sini kita pisah, jadi 3 pangkat 2, 3 pangkat 2x plus 8, 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. 3 pangkat 2, 9, kali 3 pangkat 2x plus 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan misal, di sini misalnya P itu sama dengan 3 pangkat X. Jadi kita dapatkan 9P pangkat 2 plus 8P min 1 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita faktorkan menjadi P plus 1 sama dengan 0 dan P sama dengan min 1 atau 9P min 1 sama dengan 0. Jadi 9P min 1 dan P sama dengan 1/9. Atau 3 pangkat X sama dengan 1/9 sama dengan 3 pangkat min 2 X sama dengan pangkat min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya min 2. Soal kedua, menurut buku Kalkulus edisi ke-9 Farquhar Purcell Rigdon. Soal pertama, carilah dx 3 pangkat akar X. Penyelesaiannya kita gunakan aturan rantai dengan U sama dengan akar X. dx 3 pangkat akar X sama dengan 3 akar pangkat X in 3 dx akar X sama dengan 3 akar X in 3 sama dengan 2 akar X. Kemudian yang kedua, carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 4 plus 2 pangkat 5 plus 5 pangkat x plus 4 plus 2. Penyelesaiannya dengan dy per dx sama dengan 5 dalam kurung x pangkat 4 plus 2 tutup kurung pangkat 4, 4x pangkat 3 plus 5 pangkat x plus 4 plus 2 in 5 kali 4x pangkat 3 sama dengan 4x pangkat 3 5 dalam kurung x pangkat 4 plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 5 pangkat x plus 4 plus 2 in 5 4 kali 5 20x pangkat 3 dan x plus 4 plus 2 pangkat 4 plus 5 pangkat x plus 1 in 5. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi logaritma. Pengertian fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. Jika fungsi mempunyai bentuk x sama dengan a pangkat x, maka fungsi logaritmanya adalah sebagai berikut: y sama dengan a log x dengan syarat sebagai berikut: a lebih dari 0, x lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, a bilangan real. Sifat-sifat fungsi logaritma. Yang pertama, menurut buku Matematika Keuangan, sifat-sifat fungsi logaritma adalah 1. Hanya berlaku untuk x lebih dari 0. Kurva selalu terletak di sebelah kanan sumbu y. Memotong salib sumbu hanya di 0,1. Mempunyai asimtot tegak, yaitu garis x sama dengan 0 atau sumbu y. Monoton naik dari kiri ke kanan untuk a lebih dari 1. Yang selanjutnya monoton turun dari kiri ke kanan untuk 0 kurang dari a kurang dari 1. Yang selanjutnya yaitu menurut buku Ajar Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi. Syarat-syarat fungsi logaritma adalah yang pertama, a log x, a lebih dari 1 jika x2 lebih dari x1, maka a log x2 lebih dari a log x1, atau sebaliknya, jika a log x2 lebih dari a log x1, maka x2 lebih dari x1. Yang kedua, untuk 0 kurang dari a kurang dari 1, jika x2 lebih dari x1, maka a log x2 lebih dari a log x1, atau sebaliknya, jika a log x1 lebih dari a log x1, maka x2 lebih dari x1. Berikutnya yaitu contoh soal fungsi logaritma. 1. Gambarkan grafik fungsi y sama dengan 2 log x. Jawab: y sama dengan 2 log x, 2y sama dengan x. Sehingga didapat hubungan sebagai berikut. Yang x 1/8, 3/4, 1/2,
1, 2, 4, dan 8. Yang Y min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Contoh grafiknya sebagai berikut. Berikutnya nomor 2, diketahui fx sama dengan 4 log dalam kurung x pangkat 2 min 8x plus 16. Tentukan titik potong kurva fungsi f dengan A sumbu x, D sumbu y. Jawab. A titik potong dengan sumbu x, syaratnya fx sama dengan 0. Oleh karena itu fx sama dengan 4 log dalam kurung x pangkat 2 min 8x plus 16. 0 sama dengan 4 log dalam kurung x pangkat 2 min 8 plus min 8. 0 sama dengan 4 log dalam kurung x pangkat 2 min 8x plus 16. 4 log dalam kurung x pangkat 2 min 8x plus 16 sama dengan 4 log 1. X pangkat 2 min 8x plus 16 sama dengan 1. X pangkat 2 min 8x plus 15 sama dengan 0. X min 5 dan X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 5,0 dan 3,0. Berikutnya yang B, titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Oleh karena itu fx sama dengan 4 log dalam kurung x pangkat 2 min 8x plus 16 sama dengan 4 log dalam kurung 0 pangkat 2 min 8,0 plus 1 sama dengan 4 log 16 sama dengan 4 log 4 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.